Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Buku paketnya sudah disiapkan? Sudah. Alat tulisnya sudah disiapkan? Kalau sudah siap, supaya pembelajaran hari ini bermakna dan berkah, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Belum belajar, kita berdoa mulai. Supaya kita termotivasi, sini ada kata-kata motivasi. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, selanjutnya supaya nasionalisme kita tumbuh, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri. Siap? Siap. Oke. Masih ingatkah kamu? Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang jenis-jenis bilangan. Jenis-jenis bilangan bulat. Yang pertama adalah yang kedua dan yang ketiga adalah. Untuk hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan. Anak-anak harus tahu bahwa pada pembelajaran hari ini memiliki tujuan pembelajaran. Nah, ini merupakan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mencapai tujuan pembelajaran itu dengan maksimal sesuai yang diharapkan. Ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, langkah yang pertama kita membentuk kelompok belajar. Kelompok 1, nomor absen 1 sampai 5, kelompok 1. Kelompok 2, 6 sampai 10. Kelompok 3, 11 sampai 12. Dan kelompok 4, absen 16 sampai 9. Nah, untuk pembelajaran hari ini, bahan ajarnya juga bisa diakses secara online. Ini ya, itu sudah pada dibagikan di grup WA kelas. Dan yang kedua, lembar kerja peserta didik. Ini pada dia akan bagikan setiap kelompok 1. Nah, setiap kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4. Sudah semuanya mendapatkan LKPD tiap kelompok? Sudah. LKPD ini bisa juga diakses secara online, yaitu menggunakan live worksheet. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Pak Dede berikan suatu masalah. Masalahnya tentang apa? Tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan.
Ini masalah yang pertama soal penjumlahan. Lena nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nah, ini soal penjumlahan. Masalah yang kedua yang berkaitan dengan pengurangan. Mila. 4 dikurangi negatif 5, negatif 7 dikurangi 3, negatif 8 dikurangi negatif 4. Ini masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat? Nah, untuk kita supaya memahami cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat, mari simak video berikut ini ya. Penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Selanjutnya, kita coba mengerjakan soal berikut ini. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, Ada di posisi bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Nah, baru 9 langkah dari Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. tetap yang kanan. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Mundur 6 langkah. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Dan latihan soal yang terakhir, dalam kurung minus 8 dikurang dalam kurung minus 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minus. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik. Dan langkah ketiga, bilangan minus 4 atau negatif 4 artinya mundur 4 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4. Jadi hasil dari dalam kurung minus 8 dikurang dalam kurung minus 4 adalah minus 4. Kalau sudah paham, kita lanjutkan pada kegiatan diskusi. Nah, diskusi kelompok dari mana? Dari LKPD yang sudah Pak Dede berikan. Bahan diskusinya, nah 6 soal ini yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sudah ada di LKPD, sudah dibuka? Oke, silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing untuk menemukan jawabannya.
surat laporan hasil penelitian. Nah, kan ini di laporan karena kerjakan semuanya harus aktif berdiskusi. Bagaimana cara mengerjakannya? Silakan. 9 ditambah negatif, berarti 9 itu ditambah negatif. Kalau ingat tadi ada di mana? Lain video. Oke. Kita selesai? Nah. Oke, kalau sudah kita pastikan jawabannya. Kita samakan. Jawaban yang pertama berkaitan dengan soal penjumlahan. Soalnya adalah Ripan, baca apa? 9 ditambah negatif. Jawabannya berapa? 3. Kelompok 1, kelompok 2. 3. Kita pastikan jawabannya adalah oke, berarti jawabannya betul. Terakhir di soal pengurangan negatif 8 dikurangi negatif 4. Jawabannya negatif 4. Kita buktikan benar apa salah. Jawabannya adalah negatif 4. Kita lanjutkan untuk membuat garis bilangan. Nah, kita akan membuat garis bilangan. Sebelumnya, terlebih dahulu kita harus tahu langkah-langkah cara membuat garis bilangan. Nah, ini ya, ini salah satu contoh garis bilangan. Dimana ini? Kalau tadi sama orang, kalau ini sama mobil bergerak ya. Nah, yang kita fokuskan adalah langkah-langkah cara membuat garis bilangan. Ini garis bilangan. Oke, yang pertama, langkah yang pertama bagaimana? Membuat garis horizontal. Yang bagaimana yang horizontal itu? Nah, ini garis horizontal. Lurus mendatar. Untuk apa? Untuk menempatkan titik-titik. Nah, itu langkah yang pertama, buat garis horizontal. Yang kedua, bagaimana yang kedua? Perlu diperhatikan bahwa jarak langkah yang kedua, buatlah titik-titik. Di mana di sini jarak yang satu dengan yang lainnya harus sama. Misalkan dari 0 ke 1 jaraknya 5 cm, maka dari 1 ke 2 harus 5 cm. Dari 2 ke 3 juga harus 5. Dari 0 ke negatif 1 juga harus 5 cm. Jadi jaraknya harus seimbang, harus adil antara yang kanan atau yang kiri. Langkah yang ketiga,
ketiga. Terus langkah yang ketiga, tulis bilangan pada setiap titik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ke kiri, tadi ke kiri dari bilangan 0 itu adalah bilangan negatif. Nah, dari kiri 0 adalah bilangan negatif. Pak, kenapa? Dibawa ke kanan. Karena posisinya pada D kantor hadapannya B ya, menghadapkan. Kalau dari sini jelas ya. Kalau dari sini. Oke. Jadi ke sebelah kiri itu bilangan negatif. Dari mana? Dari 0. Terus ke sebelah kanan 0 itu adalah bilangan positif. Semakin ke kanan, maka semakin besar. Kalau semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Meskipun angkanya besar sampai jutaan misalkan, tapi di sebelah kiri ada negatif. Dengan 0 itu lebih besar 0. Ya. Jadi semakin kiri nilainya semakin kecil, semakin kanan nilainya semakin besar. Oke, lanjut langkah yang keempat. Beri tanda panah di kedua ujungnya. Nah, di ujung sini itu diberikan tanda panah. Di ujung kanan juga diberikan tanda panah. Artinya apa? Bahwa garis bilangan itu terus berlanjut, baik ke kanan maupun juga ke kiri, itu masih berlanjut. Nah, ini langkah-langkah cara membuat garis bilangan. Oke, supaya lebih memahami, kita praktek bagaimana membuat garis bilangan tersebut. Membuat garis bilangannya di lantai kelas ini yang depan dengan menggunakan kapur tulis. Nah, di sini ada 3 warna. Ya, ada kapur warna. Nanti yang berperan sebagai garisnya yang mana, titik-titiknya yang mana ya. Oke, siapa yang mau mencoba membuat garis bilangan di depan kelas nih nanti nih? Oke, silakan Lena maju ke depan. Nah, nanti kalau misalkan Lena kesulitan, yang lain silakan membantu. Sampai itu. Oke. Terus di ujung pakai tanda panah. Lena butuh bantuan? Butuh. Siapa yang mau membantu? Pika. Oke, Pika maju ke depan. Berapa? 23, berarti di 22. Nah, kalau 22 berarti ke kiri berapa? Pika yang ini 11. Nah, Lena berarti yang kalau ke sini kiri atau kanan? Kiri, karena menghadapnya ke sini ya. Oke, berarti yang ini untuk bilangan ini, yang ini untuk bilangan positif. Oke, terima kasih untuk Dewi Lena dan Pika yang telah bersedia
membuat garis bilangan di lantai kelas. Oke, yang berikutnya itu adalah peserta didik tampil. Jadi kita menampilkan sendiri supaya apa? Supaya lebih memahami. Awas. Oke. Paris 4 ditambah 5. Berarti Paris sekarang berada di posisi 0. Yang lain perhatikan biar bisa. Menghadapnya kemana? Nah, ke sana. Oke. Paris mula-mula berada di titik 0. Itu ya. 4. Berarti kalau 4 itu maju atau mundur? Maju 4 langkah. 1, 2, 4. Oke, yang kedua 5. Itunya operasinya tentang penjumlahan. Kalau penjumlahan bagaimana? Silakan kelompok 1 membantu. Menghadap ke arah yang tetap. Berarti Paris posisinya tetap. Terus 5. Bentar dulu, belum. Nah, 5. Maju atau mundur? Karena positif. Maju 5 langkah. 1, 2, 3. 5, udah. Sekarang Paris ada di posisi berapa? 4 ditambah 5. Lihat posisi Paris sekarang berada di titik 9. Jadi jawabannya adalah 9. Oke, terima kasih untuk Paris, perwakilan dari kelompok 1. Oke. Kelompok 4. 5 dikurangi negatif 3. Siapa yang mau memperagakan? Oke. Siti berada di titik 0. 5. Bagaimana kalau 5? Maju mundur? Maju. Berarti maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Terus dikurangi bagaimana? Kalau dikurangi bagaimana? Balik arah. Negatif 3. Berarti nah. Yang lainnya bantu. Negatif 3. Maju atau mundur? Kelompok 3, kelompok 4 mundur. Berapa? 3. Berarti Siti mundur. Tuh, 2, 3. Nah, sekarang Siti ada di titik berapa? 8. Ada lagi? Tidak ada. Berarti jawabannya adalah 5 dikurangi negatif 3 sama dengan 8. Oke, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 4. Kita lanjutkan soal cerita. Nah, yang pertama silakan dibaca oleh siapa yang mau? Oke, yang mana? Salah satu siswa laki-laki SMA mengajar Bayu sedang melapangkan kakinya di atas lantai bergetar. Pada awalnya Bayu berdiri di titik 0. Kemudian Bayu melapangkan kaki ke depan sejauh 3 langkah. Kemudian Bayu melapangkan kaki lagi sejauh 4 langkah. Di titik berapakah Bayu berdiri sekarang? Di titik berapakah Bayu berdiri sekarang? Nomor 2 sama Zahra. Siswa kelas 6
suhu badan delta turun. 3 derajat Celcius. Tentukan suhu badan Anissa setelah diberikan obat melalui menggunakan garis bilangan. Setiap kelompok melakukan diskusi dan semuanya harus aktif, ya. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, kita samakan diskusi kelompok ini hasilnya apakah sama atau tidak dengan jawaban yang benar. Nomor 1, jawabannya adalah 7. kita buktikan. 7 dari mana? Dari 3 tambah 4 sama dengan 7. Oke. Nomor 2. Nih Anissa. Ya. Anissa sedang sakit demam. Yang pertama terus dikasih obat turun. Berapakah suhu badan Anissa sekarang? 36. Kita buktikan. 39 kurangi 3 sama dengan 36. Oke, betul ya. Nah, dari soal cerita sama masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, adakah yang ingin ditanyakan dulu? Yakin? Kalau tidak ada, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kesimpulannya yang pertama adalah kesimpulan yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Oke, dan memang belajar matematika itu harus menyenangkan. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami materi matematika dengan dijadikan sebagai sesuatu yang menakutkan, ya. Kan di buku paketnya juga apa? Buku senang belajar. Jadi harus senang belajar matematika. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke evaluasi. Nah, evaluasi ini Pak Dede akan bagikan satu orang satu, ya. Orang satu. Jadi setiap orang akan berbagi, ya. Oke, semuanya sudah terbagi? Nah, soal evaluasi ini juga bisa diakses secara online di live worksheet yang sudah Pak Dede bagikan juga di grup kelasnya. Nanti silakan dibuka dan dicoba dikerjakan, ya. Oke, bagi yang sudah silakan dikumpulkan di depan. Jangan berdesakan, antri. Semuanya sudah dikumpulkan?
Oke, untuk materi hari ini, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya, dan supaya pembelajarannya berkah, hasilnya bisa terus diingat dengan baik, maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dilanjutkan dengan doa sesudah belajar, dipimpin oleh ketua. Sudah belajar, mari kita berdoa. Mari mulai. Silakan buku paketnya, alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan silakan kalian pulang hati-hati di jalan, jangan sampai lari-lari